Happy Sunday, selamat hari Minggu semuanya. Bertemu kembali bersama kami dari LPG Ministry, bersama saya Arnold Siburian. Ibadah kita hari ini sekaligus dengan perjamuan kudus. Saudara boleh persiapkan dulu ya buat perjamuan kudus. Rotinya bisa diganti dengan roti tawar, biskuit, atau sejenisnya. Anggur bisa diganti dengan teh manis, sirup, atau minuman lain yang saudara bisa siapkan saat ini. Sehubungan dengan anjuran pemerintah, kita masih ibadah online ya. Kami mengimbau saudara untuk mengajak anak-anak sekolah minggu untuk mengikuti online service sekolah minggu dari LPG Ministry. Untuk usia remaja, ada juga ibadah junior church dari LPG Ministry. Bagi saudara yang rindu ibadah berbahasa Batak, horas dihita sasudena. Dari LPG Ministry ada ibadah berbahasa Batak ya. Semua ibadah ini dapat saudara ikuti melalui YouTube channel LPG Ministry. Sebagai informasi, LPG Ministry masih tetap melayani jemaat dimanapun berada. Jika saudara butuh dukungan doa dan konseling, kami tunggu melalui nomor WhatsApp atau lewat sosial media kami, baik dari Instagram, Facebook, dan YouTube. Bagi saudara yang terbeban atau rindu membantu saudara-saudara kita yang terdampak COVID-19, melalui pembagian sembako bagi mereka, kami tetap membuka kesempatan untuk saudara bisa salurkan melalui nomor rekening GBI Lewi Pondok Gede. Untuk persembahan syukur, diakonia, dan perpuluhan, saudara dapat salurkan melalui rekening atas nama GBI Lewi Pondok Gede. Itu beberapa info yang bisa saya sampaikan hari ini. Saudara pastinya sudah siap untuk beribadah. Mari kita siapkan diri kita masing-masing untuk kita memulai ibadah kita ya. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat anugerah-Mu sampai saat ini. Terima kasih Tuhan buat kasih karunia-Mu. Sesaat lagi ya Tuhan, kami mau memuji memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Bahkan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kami mau siapkan hati dan pikiran kami untuk beribadah. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Hari ini kita akan membahas tentang ibadah online dan ibadah offline. Pandemi COVID-19 yang terjadi di tahun 2020 telah membawa begitu banyak perubahan dalam kehidupan kita semua. Cara kita belajar berubah, cara kita bekerja sekarang juga harus berubah. Begitu juga dengan cara kita hidup, semuanya telah berubah. Termasuk bagaimana cara gereja menjalankan ibadahnya hari-hari ini. Gereja berpindah dari ibadah offline menjadi ibadah online untuk menyikapi situasi yang sedang berkembang. Pertanyaannya, apakah ibadah online itu sesuai dengan firman Tuhan atau tidak? Untuk itu, mari kita belajar tentang apa itu gereja. Dalam Matius 16 ayat yang ke-18, firman Tuhan berkata, "Dan aku berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini, aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya." Kata jemaat di sini diambil dari bahasa asli yaitu eklesia. Ek artinya keluar, dan kalein artinya memanggil. Eklesia. Tuhan memanggil umatnya dari dalam dunia untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Dari pengertian ini, kita bisa mendapati pemahaman bahwa gereja itu bukan bicara soal gedung, tempat, organisasi, dan lain sebagainya. Tapi gereja berbicara tentang orang-orang yang ada di dalamnya. Gereja adalah perkumpulan orang-orang kudus yang menerima keselamatan lewat pengorbanan Yesus di kayu salib, yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, penuh dengan Roh Kudus dan hidupnya sesuai dengan firman Tuhan. Itulah gereja yang sesungguhnya. Dan kita adalah gereja. Ya, Anda adalah gereja. Kitalah semua gereja yang sesungguhnya. Sekarang bagaimana dengan ibadah online? Apakah ibadah online itu Tuhan berkenan atasnya? Apakah Tuhan menyertai ibadah online? Apakah ibadah online adalah sesuatu yang sah dan benar untuk kita lakukan? Jawabannya tentu saja iya. Tuhan pasti menyertai ibadah online, Tuhan hadir di dalam ibadah online, dan ibadah online adalah ibadah yang sah dan boleh kita lakukan. Apa dasarnya? Ingat, gereja bukan bicara soal gedung, tempat, dan organisasi. Tapi gereja berbicara tentang orang-orang yang ada di dalamnya. Bagi sebagian orang, mereka merasa bahwa beribadah online rasanya berbeda dengan pada waktu ibadah offline. Tentu saja Bapak Ibu Saudara, berkumpul bersama dengan 100 orang rasanya pasti berbeda dengan berkumpul bersama 2 atau 3 orang seperti yang sedang kita lakukan sekarang. Tapi ingat, jangan pakai perasaan. Datang kepada Tuhan
pakai iman, jangan pakai perasaan. Yohanes 4 ayat 23-24 firman Tuhan berkata seperti ini. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Dikatakan bahwa kita itu menyembah Tuhan yang adalah roh. Roh itu tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Artinya, ibadah kita juga seharusnya tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Kenapa? Karena Tuhan bisa datang kapanpun, dimanapun, dan dengan cara apapun. Tuhan adalah pribadi yang tidak bisa dibatasi oleh ruang, waktu, dan tempat. Begitu juga seharusnya dengan ibadah-ibadah kita. Apakah masih ingat peristiwa pencurahan Roh Kudus di zaman para rasul? Mereka tidak punya gedung yang bagus, mereka tidak berkumpul di tempat yang mewah, mereka tidak punya peralatan sound system seperti yang kita miliki sekarang. Tetapi lihat apa yang terjadi pada waktu mereka berkumpul bersama-sama sebagai sebuah gereja, unity di sana. Tuhan melepaskan, mencurahkan rohnya atas mereka semua. Yang paling penting adalah esensinya, bukan caranya. Ibadah secara online adalah cara untuk kita melakukan sesuatu dalam menyikapi situasi yang ada hari-hari ini. Tetapi yang tidak boleh berubah adalah esensi daripada ibadah itu sendiri. Apa esensi dari sebuah ibadah? Tuhanlah yang menjadi pusat dari semua yang kita lakukan pada waktu ibadah itu berlangsung. Cara bisa berubah, cara hari ini bisa berbeda dengan cara tahun yang akan datang. Tetapi esensi dalam sebuah ibadah tidak pernah boleh berubah. Selain daripada itu, apakah kita sadar bahwa lewat ibadah online, firman Tuhan itu tersebar lebih jauh dan lebih luas daripada yang pernah kita bayangkan sebelumnya. Dengan kata lain, ibadah secara online ini mempercepat penyebaran Injil, seperti yang diperintahkan dalam amanat agung. Sekarang kita akan membahas bagian terakhir. Apakah setelah pandemi ini berakhir, kita tidak perlu lagi datang ke gereja atau mengikuti ibadah offline seperti sebelumnya? Tentu saja tidak, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ada 3 alasan kenapa kita tetap harus datang ke gereja berkumpul bersama-sama seperti yang kita lakukan di masa sebelumnya. Alasan yang pertama, 1 adalah atmosfer atau suasana ibadah. Yang kedua tentang impartasi dan pengurapan kuasa Roh Kudus yang biasa dilakukan lewat penumpangan tangan. Ini sulit untuk dilakukan pada waktu ibadah secara online. Yang ketiga yang tidak kalah penting adalah tentang persekutuan bersama-sama. Ingat, gereja adalah perkumpulan orang-orang percaya. Disebut kumpulan karena memang jumlahnya lebih dari 1. Dan di dalam perkumpulan ini ada rasa saling di dalamnya. Saling sayang, saling mengasihi, saling menegur, saling membangun, saling menyapa, saling mendoakan, saling menguatkan. Nah, hal-hal seperti ini tentu sulit untuk dilakukan di dalam ibadah secara online. Pada dasarnya kita adalah makhluk sosial. Tuhan menciptakan kita tidak untuk sendirian. Kita perlu untuk bertemu, berinteraksi satu sama lain kepada saudara-saudara seiman kita. Apakah Bapak Ibu Saudara tidak kangen untuk kembali beribadah bersama-sama dengan teman-teman kita sebelumnya? Kembali saling sapa, saling tegur, bertemu dengan gembala kita sendiri. Ayo jangan tinggalkan ibadahmu hari-hari ini. Tuhan Yesus tetap dekat dengan kita. Tuhan menyertai kita semua. Shalom.
Saudara-saudara, puji Tuhan kita sudah memuliakan nama Tuhan. Sesaat lagi kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kali ini kita akan dilayani oleh hambanya. Kami percaya saudara akan diberkati oleh kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima firman-Nya. Saat ku menyembahmu, rohmu bekerja. Saat ku memujimu, kau bertahta di atas pujian. Saat ku menyembahmu, rohmu bekerja. Saat ku memujimu, kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu. Angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku
rasakan kehadiran kami Mari umat Tuhan kita angkat kedua tangan kita yuk. Tuhan terima kasih. Satu lagi kesempatan kami boleh beribadah walaupun secara online. Tuhan, satu lagi kesempatan kami boleh memuji dan menyembah-Mu. Satu lagi kesempatan kami boleh mengangkat kedua tangan kami. Bukan karena kuat dan gagah kami, tapi semuanya hanya karena kasih Tuhan. Tuhan, biarlah tempat di mana kami beribadah saat ini boleh menjadi gunung kudus Tuhan, di mana kami semua pribadi lepas pribadi gampang masuk ke dalam hadirat Tuhan. Tuhan, biar kami semua boleh merasakan hadirat-Mu. Tuhan, peluk anak laki-laki dan anak-anak perempuan-Mu. Curahkan kasih, curahkan anugerah. Tuhan, bangkitkan yang lemah, beri pengharapan. Tuhan, sembuhkan yang sakit dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan, urapi mulut dan bibir hamba-Mu, layakkan hamba untuk menjadi penyambung lidah-Mu. Urapi para pemimpin, para pengerja. Tuhan, urapi jemaat, urapi PPA Lewi Pondok Gede ya Tuhan. Biar pengurapan-Mu mampukan kami menangkap apa yang menjadi isi hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Bapa, ini kami anak-anak-Mu, kami kangen dengar suara Bapa. Berbicaralah, kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari yang percaya sama-sama katakan, amin. Shalom semuanya, GBI Lewi apa kabarnya? Saya percaya semuanya aman dalam penyertaan Tuhan. Katakan amin. Dengar, pada masa-masa pandemi ini tetap percaya. Tetap percaya. Ya, tetap percaya. Jangan menjadi kecewa, ya. Tetap percaya kepada Tuhan. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya sama manusia. Diberkatilah manusia yang mengandalkan Tuhan. Jangan mengandalkan kekuatanmu sendiri. Katakan amin. Nah, mari yuk kita buka firman Tuhan bersama-sama dalam kitab Yeskiel 47 ayat yang pertama. Ya, Yeskiel 47 judulnya adalah sungai yang keluar dari bait suci. Lewi, mari tangkap ini baik-baik. Sungai yang keluar dari bait suci. Nah, bagaimana perjalanan kerohanian kita? Perjalanan kerohanian kita adalah ketika kita pertama kali mengaku sebagai orang berdosa dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Ya, masih ingat ya lagunya? Into my heart, come into my heart, Lord Jesus. Lalu kita berdoa, Tuhan, aku mengaku aku orang berdosa. Dan Tuhan ampuni, basuh aku dengan darah-Mu, sucikan, kuduskan, layakkan aku. Dan Tuhan masuklah ke dalam hidupku. Bukan sebagai tamu, tapi sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, lalu apa yang terjadi? Karena kita mengaku orang berdosa, kita menerima pengampunan Tuhan, dan kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka Tuhan Yesus tinggal di dalam hidup kita. Katakan amin. Dan begitu Tuhan tinggal dalam hidup kita, maka genaplah firman Tuhan yang berkata, 1 Korintus 3 ayat 16. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah? Katakan amin. Di mana roh Allah diam di dalamnya. Itu sebabnya jaga mulut kita. Katakan amin. Jangan ngomong sembarangan. Ya, ayo istri puji suami, suami muji istri, orang tua muji anak-anak, anak-anak muji orang tua. Jaga matamu, jangan memandang yang najis, jangan memandang yang kotor, jangan pornografi, jauhkan itu. Jaga telingamu, biar sungguh iman timbul dari pendengaran. Jangan dengar apa itu sampah-sampah dunia. Jaga hatimu dengan segala kewaspadaan. Supaya apa? Supaya Tuhan nyaman tinggal di dalam kita. Katakan amin. Dan karena Tuhan tinggal di dalam kita, maka sungguh genaplah firman Tuhan. Engkau akan jadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan naik dan bukan turun. Nah, dengar, engkau akan berhasil bukan karena engkau punya warisan. Engkau akan berhasil bukan karena tabunganmu banyak. Engkau akan berhasil bukan karena sertifikat akademikmu banyak. Tetapi engkau akan berhasil karena Tuhan pencipta langit dan bumi ada di dalam hidupmu. Katakan amin. Nah, lalu dalam judul besar ini dikatakan sungai yang keluar dari bait suci. Nah, mari mendengar. Dari bait suci ini ada sungai yang keluar.
dengar pada masa pandemi ini berapa banyak di antara kita menyamakan dengan masa kekeringan. Kenapa masa kekeringan? Karena kita sudah tidak bisa kerja seperti sebelumnya. Ya, nggak buka toko, nggak ada pemasukan, mau buka toko ya takut juga, gitu ya. Dengar pada masa pandemi ini yang bisa stay at home, jangan kecewa, jangan marah. Katakan amin. Yang harus kerja keluar, yang harus beraktivitas karena kantor udah buka dan sebagainya. Dengar baik-baik, tetap physical distancing, tetap jangan ceroboh. Katakan amin. Ya, saat pulang tetap berberes, semprot sana semprot sini. Ya, saya percaya dengan Lewi Tuhan akan luputkan kita dan keluarga kita semua, asal kita tetap mengandalkan Tuhan, tetap sungguh-sungguh. Nah, ayat yang ketiga, mari perhatikan ayat yang ketiga. Ayat yang ketiga sampai kelima, mari yuk kita baca sama-sama, suara kuat, kuping dengar suara sendiri. Ya, sedang orang itu pergi ke arah timur, memegang tali pengukur di tangannya. Ia mengukur 1000 hasta lagi, lalu menyuruh aku masuk ke dalam air. Maka dalamnya air sampai pergelangan kaki. Dengar, ketika kita pertama kali terima Tuhan Yesus, nah maka inilah yang dikatakan pergelangan kaki. Apa itu pergelangan kaki? Kalau kita masuk ke banjir sepergelangan kaki, air kita ke kolam renang yang airnya sepergelangan kaki, maka apa yang terjadi? Kita gampang bolak-balik, betul ya? Mau jalan pun enteng aja. Kenapa? Karena airnya semata kaki. Nah, dengar, betul engkau sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Engkau mulai beribadah, tetapi baru semata kaki. Apa itu semata kaki? Berarti begini, dia gampang kecewa. Kalau kecewa, ya udah dia nggak ibadah lagi. Ya, wah sebentar rajin baca Alkitab, tapi sesudah itu udah nggak mau baca Alkitab lagi. Kenapa? Karena baru semata kaki. Nah, itu sebabnya ayat yang keempat dikatakan begini. Ia mengukur 1000 hasta lagi, lalu ia menyuruh aku masuk sekali lagi ke dalam air, dan sekarang air sudah selutut. Oh, Rabasyantaka. Apa itu selutut? Berarti bicara soal begini. Setelah ia menerima Tuhan Yesus dan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia udah mulai beribadah sungguh-sungguh, ia maju 1000 hasta lagi. Ia mulai melayani Tuhan. Katakan amin. Ia mulai menyerahkan haknya. Ya, ia mulai mau, ya, ini kalau zaman dulu ketika 2019 beres-beresin bangku, dia datang, ya, dia jadi usher, dia mulai melayani. Padahal mungkin di kantor dia yang dilayani. Wah, di kantor dia, tapi ia mulai menyerahkan hidupnya. Wah, dengar Tuhan Yesus bilang begini, sebab anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk memberikan nyawanya, melayani dan memberikan nyawanya sebagai korban penebusan. Katakan amin. Ya, sampai mungkin orang bingung gitu. Wah, dia melayani loh. Kenapa? Dia mulai menyerah. Karena untuk melayani itu nggak mudah, gitu ya. Ada konsekuensinya. Wah, harus ikut doa ini, harus ini. Nah, itu sebabnya maju 1000 hasta. Nah, lalu dikatakan, kemudian ia mengukur 1000 hasta lagi dan menyuruh aku untuk ketiga kalinya masuk ke dalam air. Sekarang sudah sepinggang. Lewi, tangkap ini baik-baik. Dari pertama dia terima Tuhan Yesus, beribadah sungguh-sungguh semata kaki. Ketika dia mulai melayani, masuk selutut. Tetapi yang namanya selutut, berhenti pelayanan bisa nggak? Bisa. Ketika engkau menjadi kecewa, dan kemudian nggak deh, nggak pelayanan lagi deh. Kayaknya doa saya nggak dijawab. Engkau menjadi kecewa dan engkau berhenti. Maka itu baru selutut. Tetapi ketika dikatakan begini, maju 1000 hasta lagi. Ketika maju 1000 hasta lagi dan air sudah sepinggang. Apa itu sepinggang? Sepinggang berbicara lebih dalam lagi. Katakan amin. Saya dulu ikut pecinta alam, ya. Ketika anak pecinta alam hutan gunung gitu ya. Ketika kita ketemu sungai, ketika kita mau nyebrang sungai, kalau sungainya semata kaki, semua nyebrang. Ketika sungainya selutut, semua nyebrang. Tapi kalau sungai itu sepinggang, maka tidak sembarangan boleh nyebrang. Kenapa? Karena air sepinggang, kita bisa ke bawah arus. Kita bisa keseret. Nah, itu sebabnya tim pecinta alam yang jago berenang, ya, yang hebat, yang kuat, dia akan maju duluan. Ketika dia sampai di ujung, dia ambil tali lalu dia ikat. Nah, lalu baru kita semua menyeberang. Kenapa? Perhatikan, karena sepinggang itu bicara lebih dalam lagi. Ya, apa itu sepinggang? Sepinggang berarti tidak ada kata cerai. Katakan amin.
Sepinggang itu berarti begini, selama-lamanya itu papa saya nggak akan buang papa saya. Ya, sepinggang itu saya nggak akan buang anak saya. Sepinggang itu berarti begini, waktu terjadi kesalahpahaman, ya, aku akan tetap melayani Tuhan. Katakan amin. Dengar, apa itu sepinggang? Sepinggang berarti begini, waktu punya jabatan, ia melayani Tuhan. Tapi ketika terjadi regenerasi, jabatan itu harus dipindahkan, ia pun tetap melayani Tuhan. Katakan amin. Ya, dengar, saya percaya Lewi, Tuhan sedang memanggil kita untuk lebih dalam lagi. Ayo maju lebih dalam lagi. Jangan cuman sama seperti bait Allah. Ada halaman, ada ruang kudus, ada ruang maha kudus. Berbicara tentang apa? Berbicara tentang lebih dekat lagi kepada Tuhan. Nah, lalu ayat yang ke-5 dikatakan sekali lagi ia mengukur 1000 hasta lagi. Sekarang air sudah menjadi sungai, di mana aku tidak dapat berjalan lagi, sebab air meninggi sehingga orang dapat berenang, suatu sungai yang tidak dapat terseberangi. Apa kesamaan dari ayat yang kelima ini? Ayat yang persamaan dengan ayat kelima ini adalah begini. Hidupku bukan aku lagi, tetapi Kristus yang ada di dalam aku. Melayani adalah kehormatan, bukan beban. Katakan amin. Saya berdoa Lewi, pada masa pandemi ini, biarlah para pengerja kita tetap melayani Tuhan. Katakan amin. Walaupun dari rumah. Walaupun dari rumah. Banyak hal yang kita bisa lakukan di rumah. Dengar, 2019 kita banyak lakukan hal yang dahsyat. Kita bikin KKR, kita bikin ibadah, kita buat HMC, RTS, doa keliling, retret, ya, generasi PPA dan sebagainya. Kita buat hal yang dahsyat. Dan tanpa sadar, kita banyak melayani, tapi kita nggak melayani keluarga kita. Dan ketika pandemi ini masuk di awal 2020, Tuhan bawa kita ke dalam satu dimensi yang baru. Tuhan izinkan, bukan, Tuhan paksa kita untuk melayani keluarga. Katakan amin. Lewi, jangan sampai selesai pandemi ini kita masih belum melayani keluarga kita. Suami istri, ayo saling melayani. Orang tua, anak, ayo saling melayani. Biarlah hati Bapak berbalik kepada anak-anak dan hati anak-anak berbalik kepada Bapak. Katakan amin. Ya, anak-anak, ayo jadi sahabat papa mama. Jadi sahabat papa mama. Dengar, anak-anak muda, anak-anak remaja saat ini banyak orang tua sedang bingung. Bingung. Kenapa? Karena kerja sedang nggak bisa, atau kerja mulai ada pemotongan, ya, usaha begini-begini dan sebagainya. Biarlah sungguh generasi Yeremia, engkau akan menjadi anak-anak Allah. Anak-anak Allah adalah pembawa damai. Katakan amin. Kau akan ngomong, udah mama jangan begitu sama papa. Kasihan papa. Kau akan bilang ketika papamu sedang frustasi gitu kan, Rabas, bukankah firman Tuhan bilang, lihat burung. Burung di udara aja Tuhan pelihara. Mungkin kamu tambahin gitu ya. Tuhan gak pernah kasih bahasa roh kepada burung. Burung cuman berkicau. Tapi kita kasih roh, bahasa roh. Jangan khawatir pasti Tuhan cukupkan. Katakan amin. Dengar, generasi Yeremia akan bangkit. Tapi generasi orang tua, seluruh generasi pasti dipakai Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Tetapi tugas kita harus maju 1000 hasta lagi. Ayo. Jangan cuman jadi jemaat. Jangan cuman jadi pengerja. Katakan amin. Jangan cuman sekedar pelayanan. Lalu ayat yang ke-9. Ini ayat bagus banget. Yuk kita baca sama-sama. Ayat yang 9 dikatakan begini. Sehingga kemana saja sungai itu mengalir, segala makhluk hidup berkeriapan di sana akan hidup. Ikan-ikan akan menjadi sangat banyak. Kemana saja air itu sampai, air laut menjadi tawar. Kemana sungai itu mengalir, semua di sana hidup. Rabashandagala. Rabashandagala. Dengar, engkau akan menjadi sumber kehidupan bagi keluargamu. Engkau akan jadi sumber. Tugasmu adalah jadi bait Allah.
Dan dari bait Allah itu akan mengalir sungai kehidupan. Dalam Yohanes 4 Tuhan Yesus pernah bilang begini kepada seorang perempuan Samaria. Barang siapa minum air dari sumur ini, engkau akan haus lagi. Apa air sumur itu? Air sumur itu bisa jadi kekayaan, ketenaran. Berapa banyak di antara kita pikir begini, kalau saya punya mobil, saya puas. Kalau yang tinggal di rumah mertua atau yang ngontrak sampai bosen, engkau seringkali kau berkata, kalau saya punya rumah sendiri, wah saya puas. Gitu ya. Yang masih jatuh bangun dalam dosa seks, generasi muda, engkau berpikir begini, wah kalau saya nikah nanti beres. Dengar, Tuhan bilang begini, barang siapa minum air dari sumur ini, ia akan haus lagi. Mari saya bertanya, uang, ketenaran, seks tidak akan pernah memuaskan engkau. Oh Rabasya. Itu sebabnya Tuhan bilang gini, padaku ada air kehidupan. Barang siapa minum air yang aku berikan, ia tidak akan haus lagi. Melainkan daripadanya akan memancar air kehidupan. Oh Rabasyadakara. Di mana air kehidupan itu akan menjadi kehidupan bagi banyak orang. Bisa lihat ini, ikan-ikan akan menjadi sangat banyak. Ya, pertama kalau kita dapat ikan, apa yang kita lakukan? Kita makan. Tapi kalau ikan itu akan banyak, maka apa yang jadi? Kita akan bagi ke keluarga kita. Kita akan bagi ke saudara-saudara kita. Kita akan bagi ke sahabat-sahabat kita. Lalu dikatakan, kemana saja sungai itu mengalir, semuanya menjadi hidup. Saya mau kasih tahu, dengar, akademikmu akan, studimu akan hidup. Katakan amin. Pekerjaanmu pasti akan hidup. Keluargamu pasti akan hidup. Dan pelayananmu pasti akan dahsyat dan luar biasa. Ayat yang ke-12. Pada kedua tepi sungai itu tumbuh bermacam-macam pohon buah-buahan. Katakan buah-buahan. Dengar firman Tuhan, Yesus banyak ngajar tentang buah. Yesus banyak ngajar tentang buah. Apa itu pohon? Ya, pohon itu berarti bicara tentang proses. Nah, dengar, pohon itu tidak pernah makan buahnya. Sesuatu yang cukup unik adalah gini, pohon cabai nggak pernah ngerasain pedesnya cabai. Lebih aneh lagi pohon duren. Pohon duren itu pasti lebih bingung lagi. Dia bilang gini, buah saya itu berat, buah saya itu penuh duri. Ya, itu kalau ketimpa orang selesailah sudah ya. Tetapi apa yang terjadi? Orang nungguin buah duren. Kenapa? Karena pohon duren tidak pernah menikmati buahnya. So, berapa banyak di antara umat Tuhan, engkau capek, engkau bilang gini, kenapa aku kerja seakan-akan tidak dihargai? Kenapa aku melayani, tapi seakan-akan tidak ada yang menghargai? Aku kerja kayak hasilnya nggak ada. Pernikahanku dan sebagainya. Dengar, jangan menjadi kecewa. Panggilan kita adalah untuk jadi berkat. Tetap melayani Tuhan, tetap lebih dalam lagi, tetap percaya kepada Tuhan. Katakan amin. Lalu dikatakan begini, daunnya tidak pernah layu, buahnya tidak habis-habisnya. Tiap bulan ada buah yang baru. Oh Rabasya, ada buah yang baru. Saya berdoa di dalam nama Yesus, Lewi Pondok Gede, jangan takut. Kalaupun kau mengalami pemutusan pekerjaan ataupun pekerjaanmu sedang mentok, dengar, Tuhan kita adalah Tuhan yang kreatif. Katakan amin. Sebentar kita doa, sebentar. Bahkan saya percaya saat ini pun kau berdoa dari tempat di mana kau duduk, Tuhan akan berbicara, Tuhan akan beritahu jalan-jalannya. Dengar, tiap-tiap bulan ada buahnya yang baru. Sebab pohon-pohon itu mendapat air dari tempat kudus. Lalu lihat ini baik-baik. Buahnya akan menjadi makanan dan daunnya akan menjadi obat. Oh Rabasyada, buahnya akan menjadi makanan dan daunnya akan menjadi obat. Oh Rabasyada karabalabalabalabalabalabala. Yuk mari pejamkan mata kita, yuk mari pejamkan mata kita. Dengar, tempat di mana engkau duduk, di mana engkau berdiri saat ini adalah Gunung Kudus Tuhan. Mari dengar, jangan kecewa, jangan kecewa. Jangan kecewa, jangan marah sama Tuhan, jangan marah. Engkau yang mungkin mengalami kedukaan pada masa pandemi ini, mungkin engkau mengalami kehilangan orang-orang yang kamu kasihi. Ketika mereka sakit, engkau berdoa, tetapi ternyata engkau ambil puasa, tetapi ternyata
jawabannya lain. Dengar, engkau yang mengalami pemutusan pekerjaan, engkau yang mengalami hal-hal yang tidak enak dalam masa pandemi ini. Oh Rabasyaraka, mari yuk ngucap syukur sekali lagi yuk. Mari ngucap syukur, angkat kedua tanganmu, angkat kedua tanganmu. Lewi, mari maju 1000 hasta lagi. Mari maju 1000 hasta lagi. Dengar Lewi, engkau yang sedang marah, engkau kecewa, engkau dikecewakan mungkin oleh orang tuamu, mungkin oleh pasanganmu, mungkin oleh anak-anakmu. Engkau yang dikecewakan, maukah engkau maju 1000 hasta lagi? Maju 1000 hasta lagi. Oh Rabasyaraka, ayo maju. Tuhan bilang maju 1000 hasta lagi. Jangan cuman semata kaki. Ayo maju selutut. Maju selutut. Oh Rabasyaraka, percaya lagi sama Tuhan. Percaya lagi sama Tuhan. Yang selutut, ayo maju. Jangan cuman selutut. Jangan cuman selutut. Maju satu pinggang. Maju satu pinggang. Oh Rabasyaraka, mari engkau bebas. Engkau bebas lakukan tindakan iman. Jika engkau mau berdiri, engkau berdiri. Jika engkau mau berlutut, mari engkau berlutut. Dengar, engkau yang jatuh bangun dalam dosa. Engkau jatuh bangun dalam dosa. Bahkan engkau capek. Engkau bilang, Tuhan masih mau ngampunin saya enggak ya? Kayaknya saya jatuh bangun terus. Ayo maju 1000 hasta lagi. Maju 1000 hasta lagi. Ayo ngaku dosa lagi yuk. Percaya. Papamu yang di sorga nggak pernah buang engkau, nggak pernah buang engkau. Oh Rabah, saya rasain hadirat Tuhan kuat banget. Yuk suami istri saling doain, yuk saling doain. Engkau bebas, engkau boleh ngomong. Anak-anak ayo ngomong, Pah doain aku, Ma doain aku, tumpang tangan sama aku. Oh Rabah ayo keluarga demi keluarga bergandengan tangan. Lewi bergandengan tangan. Tuhan akan curahkan Roh Kudusnya. Kenapa? Sungai dari bait Allah itu. Dan kemana sungai itu mengalir, ikan-ikan akan sangat banyak. Kemana sungai? Pada kedua tepi sungai itu ada pohon yang tumbuh, yang buahnya tidak pernah habis. Oh Rabasyaraka, dengar, pada masa pandemi ini, pada masa kekeringan ini, buahmu tidak akan pernah habis. Bahkan GBI Lewi Pondok Gede, para pengerja, percaya pada firman ini. Tuhan bilang begini, buahmu akan jadi makanan dan daun-daunmu akan menjadi obat. Oh Rabasyaraka, curahkan kasih, curahkan anugerahmu. Tuhan, peluk anak-anakmu, pulihkan. Oh Rabasyaraka, saat ini kami berdoa, Tuhan, kalau ada yang lemah fisiknya, ada yang sedang sakit, kami berdoa di dalam nama Yesus. COVID-19 engkau tidak boleh menginfeksi umat Tuhan. Oh Rabasyaraka, tidak ada radang, tidak ada gagal pernafasan. Oh Rabasyaraka, imunitas kami akan bangkit sebagaimana iman kami bangkit akan pembacaan firman Tuhan. Oh Rabasyaraka, Tuhan, aku berdoa untuk yang takut, aku berdoa untuk yang sedang bergumul, yang sedang takut. Tuhan, damai sejahteramu dari ujung kepala sampai ujung kaki turun ya Tuhan. Oh Rabba, mengalahkan semua logika. Oh Rabba Syadaka, Rabba, percaya sekali lagi yuk, percaya sekali lagi. Tuhan tidak akan tinggalkan engkau. Oh Rabba Syadaka, Rabba, pakai ya Tuhan, pakai PPA Lewi Pondok Gede ya Tuhan. Tuhan, biar sungguh Yeremia Generation bangkit dalam nama Yesus. Yeremia Generation bangkit dalam nama Yesus. Engkau akan bukakan jalan, engkau akan ajarin papa mamamu usaha lewat sosial media. Dengar, jangan pakai sosial mediamu untuk curhat, jangan pakai sosial mediamu hanya untuk hal-hal yang negatif, tapi pakai sosial mediamu untuk melakukan amanat agung. Oh pakai ya Tuhan anak-anak sekolah minggu, anak-anak JC, pakai pemuda ya Tuhan, pakai pemuda remaja, dewasa muda. Tuhan, pakai para diakon-diakones, pakai para pendoa, pakai para pemusik. Tuhan, pakai kami semua ya Tuhan. Pentakosta ketiga ini curahkan Roh Kudus-Mu, bukan kami lagi. Tuhan, kami semua mau masuk ya Tuhan, sehingga sungai itu, sehingga air itu menjadi sungai ya Tuhan, di mana kami berenang mengikuti Roh Kudus. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Mampukan kami untuk mengampuni, mampukan kami untuk melakukan segala perintah-Mu. Terima kasih Tuhan, aku mohonkan berkat.
untuk GBI Lewi Pondok Gede. Pakai ya Tuhan untuk Pondok Gede dan sekitarnya. Untuk sekolah-sekolah, untuk kampus, untuk kantor, untuk pabrik. Pakai ya Tuhan menjadi berkat. Pakai ya Tuhan untuk mengusahakan kesejahteraan kota di mana mereka berada. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Hari ini kita sama-sama akan masuk dalam perjamuan kudus. Perjamuan kudus adalah perjamuan dan Kristus sendiri. Karena itu mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita tahu bahwa Yesus menyampaikan ini kepada murid-muridnya. Perjamuan kudus yaitu untuk memperingati akan Dia, mengenang akan Dia. Hari ini mari kita sama-sama kita memperingati akan Dia. Kita mau masuk dalam perjamuan kudus dengan hati dan pikiran dan sikap yang benar. Ingat akan kebaikannya, ingat akan kasihnya, ingat akan pengorbanannya yang menyelamatkan saudara dan saya. Dia mati untuk saudara dan saya. Darahnya tercurah agar saudara dan saya diselamatkan. Tubuhnya dihancurkan, diremukkan agar saudara dan saya hari ini beroleh kesembuhan, beroleh pemulihan, beroleh damai sejahtera. Karena itu bagi engkau yang hari ini sakit, yang engkau yang mengalami kelemahan, datang kepada Tuhan, minta agar engkau disembuhkan, engkau dipulihkan. Datang dengan sikap dan hati dan pikiran terbuka kepada Tuhan. Jika engkau masih ada kesalahan dan dosa yang engkau simpan, datang kepada Tuhan, minta ampun, dan biar hari ini Dia melawat engkau, Dia memulihkan engkau. Siapkan roti dan cawan anggur saudara saat ini. Kita akan masuk sama-sama, dan saya akan berdoa sebelum kita masuk. Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih. Saat ini kami bersama-sama dengan Engkau, kami percaya kami akan masuk dalam perjamuan, yaitu bersekutu dalam satu perjamuan dengan Engkau. Karena itu mari Tuhan, biar kami mengalami hal-hal yang luar biasa, yang terbaik daripada Engkau melalui kuasa tubuh dan darah-Mu ini. Kami percaya ada janji Tuhan, ada kuasa Tuhan, ada pemulihan yang Tuhan sediakan bagi kami. Dan biarlah Tuhan Engkau berkati setiap daripada kami, anak-anak-Mu, di dalam perjamuan kudus saat ini. Mari saudara, kita siapkan roti di tangan kita, dan kita angkat bersama-sama. Saya akan bacakan buat saudara ayat firman Tuhan ini. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti, dan sudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara yang kasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan dan atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan bersama-sama dalam nama Yesus. Mari bersama-sama saudara, kita mengangkat cawan. Siapkan cawan saudara. Saya akan bacakan bersama-sama buat kita. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Saudara yang kasih Tuhan, bukankah cawan yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Yesus. Mari kita sama-sama mengucap syukur. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur. Terima kasih Tuhan untuk kuasa tubuh dan darah-Mu. Kami diselamatkan, kami dipulihkan, kami mengalami Tuhan keselamatan, pemulihan yang daripada-Mu saat ini ya Tuhan. Yang sakit hari ini disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang terbelenggu mengalami kelepasan daripada Tuhan. Engkau yang mengalami masalah-masalah demi masalah dalam hidupmu, datang kepada Tuhan, dan hanya Dia yang menjadi sumber jawaban dalam hidupmu. Andalkan Yesus, datang kepada Yesus, pegang Dia, berseru kepada Dia saat ini, Yesus tolong aku. Yesus, hanya Engkau jawaban dalam hidupku, hanya Engkau yang bisa menyelamatkan aku. Katakan demikian saudara. Dan biarlah hari ini keselamatan daripada Tuhan, pertolongannya melawat engkau dan menyelamatkan engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Sama-sama katakan amin. Saudara-saudara, firman Tuhan telah disampaikan. Doa kami kiranya saudara semua diberkati. Ini waktunya kita memberikan persembahan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu. Menguatkan dan memberkati kami ya Tuhan. Kami yang sakit, kami sudah percaya, kami sudah disembuhkan. Kami yang lemah, kami merasa dikuatkan. Saatnya kami akan memberikan persembahan kami ya Tuhan. Persembahan syukur, persembahan diakonia, dan bahkan persepuluhan. Dengan sukacita ya Tuhan, kami berdoa. Amin. Memasuki gerbangnya Tuhan dengan hati yang bersyukur, ku bersorak memuji Tuhan dalam sukacita.
Saudara, mari kita bersama-sama kita angkat kedua tangan kita untuk menyambut doa berkat. Biarlah kiranya Tuhan menyertai dan memberkati kita hari ini. Kiranya berkat perlindungan, anugerah demi anugerah dan damai sejahtera yang melimpah dari Allah Bapa, kasih yang sempurna di dalam Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, pertolongan kuasa penghiburannya, menyertai, memberkati kita semua dari saat ini hingga Yesus datang menjemput kita semua di awan yang permai, dan kita akan bersama dengan Yesus hingga selamanya. Mari semua percaya dan sudah terima berkat Tuhan, sama-sama katakan, amin. Ibadah kita sudah selesai. Kita sudah bersama memuji dan memuliakan nama Tuhan, mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami tetap menghimbau untuk Bapak Ibu Saudara tetap stay safe. Saya Arnold Siburian, sampai jumpa.